Oke, baik. Sebelum saya menjelaskan mengenai materinya, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nirwana Hadansi dari kelas Sipil D dengan NIM 219190131. Yang pertama, pengantar kewirausahaan teknik sipil. Ilmu kewirausahaan teknik sipil. Istilah entrepreneur itu sendiri berasal dari bahasa Prancis, yaitu entreprendre yang mengandung makna to undertake yang berarti mengerjakan atau berusaha atau melakukan suatu pekerjaan. Wirausahawan atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas atau mengolah wirausaha seperti menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, cara memasarkan, serta mengatur pemodalan operasinya. Technopreneurship. Yang pertama, teknologi. Teknologi merupakan suatu cara atau metode untuk mengolah sesuatu agar terjadi efisiensi biaya dan waktu sehingga dapat menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Yang kedua, entrepreneurship adalah proses mengorganisasi dan mengolah resiko untuk sebuah bisnis baru. Yang ketiga, entrepreneur, seseorang yang menciptakan bisnis atau usaha dengan keberanian menanggung resiko untuk mencapai keuntungan dan pertumbuhan dengan cara mengidentifikasi peluang yang ada. Technopreneurship. Technopreneur didefinisikan sebagai entrepreneur yang mengoptimal segenap potensi teknologi yang ada sebagai basis pengembangan bisnis yang dijalankannya. Technopreneurship mengacu pada pemanfaatan teknologi untuk pengembangan wirausaha. Teknologi, tujuan untuk menciptakan suatu iklim yang dapat mengubah pola pikir, baik mental maupun motivasi orang agar kelak dapat menciptakan lapangan pekerjaan atau usaha di bidang keteknikan. Yang kedua, konsep dasar kewirausahaan. Ada 3 jenis wirausaha. Yang pertama, necessity entrepreneur, yaitu menjadi wirausaha karena terpaksa dan desakan kebutuhan hidup. Yang kedua, replicative entrepreneur yang cenderung meniru bisnis yang sedang ngetren sehingga rawan terhadap persaingan dan kejauhan. Innovative entrepreneur, wirausaha inovatif yang terus berpikir kreatif dalam melihat peluang usaha dan meningkatkannya. Latar belakang perlu berwirausaha. Agar mampu menatap masa depan yang lebih baik, berwirausaha diharapkan seseorang mampu mandiri, membuka lapangan kerja bagi orang lain, menjadi bos bagi usahanya, atau lebih baik membayar gaji daripada menjadi orang gajian. Kendala bagi seorang memulai usaha: adanya ketakutan akan rugi atau bangkrut, merasa tidak memiliki masa depan yang pasti jika berwirausaha, merasa bingung dari mana memulai usaha, galau. Wirausaha atau bisnis berbasis ilmu. Penguasaan terhadap konsep manajemen adalah kunci sukses menjalankan bisnis atas dasar wawasan dan cara pandang ke depan yang akhirnya menjadi pilihan. Mengetahui teknik pemasaran, menanamkan motivasi sehingga bergerak secara dinamis, kompak, mengatur pos pengeluaran tidak besar pasak daripada tiang. Langkah awal menjadi wirausaha. Yang pertama, berani memulai. Yang kedua, menanggung resiko atau tidak takut rugi.
3. Penuh perhitungan. Yang keempat, memiliki rencana yang jelas. Kelima, tidak cepat puas dan tidak putus asa. Keenam, optimis dan penuh keyakinan. 7. Memiliki tanggung jawab. Dan yang kedelapan, memiliki etika dan moral. Yang keempat, cara mendirikan usaha. Bentuk kegiatan wirausaha: dikelola sendiri, dikelola orang lain, patungan. Dikelola sendiri artinya pengusaha memiliki modal uang dan kemampuan langsung terjun mengelola usahanya. Yang dikelola orang lain artinya pengusaha cukup menyetor sejumlah uang dan pengelolaan usahanya diserahkan kepada pihak lain. Cara berwirausaha. Wirausaha dapat dijalankan seorang atau sekelompok orang. Jenis orang yang dijalankan dapat bersifat komersial dan sosial atau kedua-duanya. Memiliki modal sekaligus menjadi pengelola. Menyetor modal dan pengelolaan ditangani oleh pihak mitra dalam bentuk saham sebagai bukti kepemilikan. Pengertian etika. Etika adalah tata cara berhubungan dengan manusia lainnya, karena masing-masing masyarakat beragam adat dan budaya. Etika sering disebut sebagai tindakan mengatur tingkah laku atau perilaku manusia dengan masyarakat. Tingkah laku itu perlu diatur agar tidak melanggar norma-norma atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Etika wirausaha secara umum. Sikap dan perilaku seorang pengusaha harus mengikuti norma yang berlaku dalam suatu negara atau masyarakat. Berpenampilan sopan dalam suatu situasi atau acara tertentu. Cara berpakaian yang layak dan pantas. Cara berbicara yang santun dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Perilaku yang menyenangkan orang lain. Bagaimana cara mendirikan usaha? Beberapa cara seseorang memulai merintis usahanya. Yang pertama, faktor keluarga usaha. Sengaja terjun menjadi pengusaha. Yang ketiga, kerja sampingan atau iseng. Yang keempat, coba-coba. Yang kelima, terpaksa. Jenis-jenis izin usaha. Dokumen yang diperlukan oleh suatu usaha. Yang pertama, tanda daftar perusahaan. Kemudian nomor pokok wajib pajak atau NPWP, bukti diri, KTP atau KK. Jenis-jenis izin usahanya. Yang pertama, surat izin mendirikan bangunan, izin dari Departemen Teknis sesuai dengan bidang usaha, izin usaha perdagangan, izin usaha industri, izin domisili. Cara mendirikan usaha. Mengadakan rapat umum pemegang saham. Dibuatkan akte notaris, didaftarkan di pengadilan negeri, diberitakan dalam lembaran negara. Faktor-faktor penyebab kegagalan usaha. Data dan informasi tidak lengkap, salah perhitungan, pelaksanaan pekerjaan salah, kondisi lingkungan, unsur sengaja, dan bencana alam. Yang kelima, surat usaha izin jasa konstruksi. Apa itu IUJK? Untuk mengetahui apa itu IUJK, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu definisi dari jasa konstruksi. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. IUJK adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan jasa konstruksi. Jenis-jenis IUJK. IUJK nasional, IUJK PMA, IUJK BUJK. Syarat mengurus IUJK: sertifikat keahlian atau SKA atau sertifikat keterampilan,
atau SKT wajib dilampirkan saat mengurus IUJK sebagai bukti bahwa perusahaan Anda sudah memiliki tenaga ahli yang berkompeten di bidang konstruksi. Level kualifikasi yang disyaratkan menengah ke atas, minimal 2 orang tiap bidang. Kartu tanda anggota asosiasi wajib bergabung dengan asosiasi atau perkumpulan tertentu yang telah diakreditasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK, Gapensi, AKLI, Perkinindo, sertifikat badan usaha. Untuk mendapat SBU, Anda harus mengurus pengajuannya ke asosiasi profesi. Selanjutnya, dokumen akan diterbitkan oleh LPJK. Ada 3 jenis SBU untuk perusahaan konstruksi, yaitu SBU untuk jasa pelaksana konstruksi, SBU untuk jasa perencana dan pengawas konstruksi, SBU untuk jasa konstruksi. Materi yang ke-6, manajemen dan organisasi. Manajemen dan organisasi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Manajemen bagian organisasi dan sebaliknya. Big numbers get your audience's attention. Manajemen merupakan alat untuk mencapai tujuan. Organisasi merupakan tempat untuk mencapai tujuan. Sehingga manajemen dapat diartikan sebagai proses dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk mencapai tujuan tertentu. Proses untuk mencapai tujuan menjadi fungsi manajemen. Yang pertama planning, kedua organizing, ketiga acting, dan keempat controlling. Bentuk organisasi berdasarkan hubungan wewenang. A. Organisasi atau lini adalah suatu bentuk organisasi di mana pelimpahan wewenang langsung secara vertikal dan sepenuhnya dari kepemimpinan terhadap bawahannya. B. Organisasi lini dan staf adalah jenis organisasi di mana pimpinan dibantu oleh staf yang ahli di bidang tertentu, memberikan komando di dalam melaksanakan tugasnya. C. Organisasi fungsional. Fungsional adalah organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi tersebut dipakai pada perusahaan, pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Biaya kebutuhan usaha. Adapun jenis komponen kebutuhan usaha meliputi yang pertama biaya prainvestasi, yang kedua biaya pembelian aktiva tetap, biaya operasional. Rencanakan kebutuhan investasi dalam suatu jenis usaha. Biaya prainvestasi. Yang kedua, pembelian aktiva tetap yang berupa sarana prasarana sewa peralatan kantor dan lain-lain. Modal kerja, tenaga kerja, telepon, listrik, air, dan lain-lain. Materi yang ke-7, cara memperoleh modal. Cara memperoleh modal untuk mendirikan atau menjalankan suatu usaha diperlukan sejumlah uang dan tenaga keahlian. Modal dalam bentuk uang diperlukan untuk membiayai segala keperluan usaha, seperti biaya prainvestasi, pengurusan izin, biaya investasi untuk pembelian aktiva tetap, sampai modal kerja. Jenis usaha. Jenis-jenis modal usaha. Yang pertama, modal investasi. Modal investasi digunakan untuk jangka panjang dan dapat digunakan berulang-ulang. Biasanya umurnya lebih dari 1 tahun. Yang kedua, modal kerja. Modal kerja digunakan untuk jangka pendek dan beberapa kali pakai dalam satu proses produksi.
Pengertian modal asing. Modal asing atau modal pinjaman adalah modal yang diperoleh dari pihak luar, perusahaan, dan diperoleh dari pinjaman. Penggunaan modal pinjaman untuk membiayai suatu usaha akan menimbulkan beban biaya bunga, biaya administrasi, serta biaya provisi dan komisi yang besarnya relatif. Kelebihan dan kekurangan suatu modal. Kelebihan modal sendiri, yang pertama, tidak ada biaya atau bunga atau administrasi. Yang kedua, tidak tergantung kepada pihak lain, artinya perolehan dana diperoleh dari setoran pemilik modal. Yang ketiga, tidak ada keharusan pengembalian modal. Kekurangan modal sendiri, jumlahnya terbatas, artinya untuk memperoleh dalam jumlah tertentu sangat tergantung dari pemilik, dan jumlah relatif terbatas. Perolehan relatif lebih sulit karena mereka akan mempertimbangkan kinerja dan prospek usaha. Kurang motivasi, artinya pemilik usaha yang menggunakan modal sendiri, motivasi usahanya rendah dibandingkan modal asing. Terima kasih.